Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Resya Askatunawa dari kelas 11 Sija 3. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yaitu pembuatan website kantin online dengan tujuan mempermudah proses pemesanan di kantin dengan cara yang lebih modern dan efisien. Pertama, saya ingin menunjukkan database yang saya miliki untuk membuat website kantin online. Untuk nama database saya ada DB Kantin Online, dan untuk tabelnya ada TB History Transaksi. Di tabel history transaksi ini terdapat struktur. Pertama ada ID sebagai primary key dengan tipe data integer. Kedua, nama pembeli dengan tipe data varchar. Ketiga, metode pembayaran dengan tipe data enum. Keempat, total dengan tipe data desimal. Kelima, tanggal transaksi dengan tipe data datetime. Lanjut ke tabel menu makanan. Di tabel ini terdapat struktur. Pertama ada ID sebagai primary key dengan tipe data integer. Kedua, nama dengan tipe data varchar. Ketiga, stok dengan tipe data integer. Keempat, harga dengan tipe data desimal. Lanjut ke tabel menu minuman. Di tabel ini terdapat struktur juga. Pertama ada ID sebagai primary key dengan tipe data integer. Kedua, nama dengan tipe data varchar. Ketiga, stok dengan tipe data integer. Keempat, harga dengan tipe data desimal. Lanjut ke tabel orderan. Di tabel ini terdapat struktur. Pertama ada ID sebagai primary key dengan tipe data integer. Kedua, nama dengan tipe data varchar. Ketiga, harga dengan tipe data desimal. Keempat, jumlah dengan tipe data integer. Kelima, total dengan tipe data desimal. Keenam, tanggal order dengan tipe data datetime. Lanjut ke tabel terakhir, yaitu tabel transaksi. Di tabel ini terdapat strukturnya. Pertama ada ID sebagai primary key dengan tipe data integer. Kedua, nama pembeli dengan tipe data varchar. Ketiga, metode pembayaran dengan tipe data enum. Keempat, total dengan tipe data desimal. Kelima, tanggal transaksi dengan tipe data datetime. Setelah melihat database yang saya miliki, saya ingin memperlihatkan skrip atau codingan di Visual Studio Code. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman, yaitu bahasa pemrograman PHP. Di sini ada file dashboard PHP. File ini fungsinya seperti pusat kontrol yang memberikan informasi penting dan akses cepat ke fitur lain. Semua isi halaman web berada di dalam tag HTML. Bahasa yang digunakan diatur dengan lang ID bahasa Indonesia. Informasi meta, Charset UTV min 8 mengatur teks agar bisa menampilkan semua jenis karakter, termasuk huruf Indonesia. Viewport memastikan tampilan web sesuai di berbagai ukuran layar, seperti handphone atau laptop. Link CSS menghubungkan file CSS atau style.css untuk mengatur desain halaman seperti warna, font, atau tata letak. Judul halaman "Selamat datang di e-kantin online" adalah teks yang muncul di tab browser. Div membuat kotak di tengah halaman dengan teks yang dirapikan ke tengah. Teks align, center, dan diberi jarak atas bawah, padding 50 pixel. Heading 1, teks besar "Selamat datang di e-kantin online" adalah judul utama halaman.
Paragraf. Dua paragraf memperkenalkan e-kantin dan memberi sambutan kepada pengguna. Lanjut ke file keranjang PHP. Di sini ada file keranjang PHP. Fungsi file ini untuk menangani fitur keranjang belanja dalam sebuah aplikasi web. Sederhananya, ini adalah halaman tempat pengguna bisa melihat, mengelola, dan melanjutkan proses pembelian barang atau layanan yang sudah mereka pilih. Cek halaman if get page keranjang. Kode ini memastikan bahwa bagian keranjang hanya ditampilkan ketika URL memiliki parameter page keranjang. Jika URL sesuai, sistem akan menampilkan tabel keranjang belanja. Judul keranjang ditampilkan dengan heading 2 keranjang, pesanan heading 2. Tabel ini menampilkan daftar item dalam keranjang dengan kolom berikut. 0. Urutan item dalam daftar. Nama minuman, nama barang atau minuman yang dipesan. Harga satuan tiap item diformat sebagai angka desimal. Jumlah barang yang dibeli. Total, harga total untuk item tersebut. Jumlah dikali harga satuan. Opsi, tombol hapus untuk menghapus item dari keranjang. Ambil data dari database. Data keranjang diambil dari tabel orderan di database menggunakan query MySQL, query scon select from orderan. Setiap data diambil dan ditampilkan di tabel dengan while row sama dengan MySQL_fetch_ray query. Hitung total keseluruhan. Semua total harga item dijumlahkan ke dalam variabel grand total. Tombol hapus item. Ada tombol hapus untuk setiap item. Jika tombol diklik, URL akan mengarah ke page keranjang and action delete and ID. Total keseluruhan. Di baris terakhir tabel, total keseluruhan belanja ditampilkan dengan format angka desimal. TDB number underscore format grand underscore total. Tombol checkout. Ada tombol checkout yang mengarah ke halaman transaksi dengan URL page transaksi. Jika proses checkout dilakukan, semua data di tabel orderan dihapus untuk pengosongan keranjang setelah pembayaran selesai. Lanjut ke menu makanan PHP. Di sini ada file menu PHP iset_get sw mengecek apakah parameter SW ada di URL. Jika SW kosong, aplikasi menampilkan daftar makanan. Aplikasi menampilkan tabel yang berisi daftar makanan dengan data dari tabel. Menampilkan daftar makanan. Aplikasi menampilkan tabel yang berisi daftar makanan dengan data dari database tabel menu makanan. Kolom yang ditampilkan: nomor, nama makanan, stok, harga, dan opsi. Update, delete, order. Tombol tambah makanan untuk membuat form menambahkan makanan baru.
Update untuk membuat form mengedit makanan tertentu. Delete untuk menghapus makanan dengan konfirmasi. Order membuka form untuk memesan makanan. Menambah makanan baru. Jika SW ADD makanan, aplikasi menampilkan form untuk menambahkan makanan. Form ini meminta pengguna memasukkan nama makanan, stok awal, harga. Setelah data diisi, tombol tambah makanan akan menyimpan data ke database. Tabel menu makanan menggunakan query insert into menu underscore makanan dalam kurung nama, stok, harga. Forwest menampilkan pesan sukses. Jika sudah, menampilkan pesan sukses atau gagal dengan alert. Mengupdate data makanan. Jika SW update, aplikasi mengambil data makanan berdasarkan ID URL. Jika data ditemukan, menampilkan form dengan data sebelumnya. Pengguna bisa mengubah nama, stok, atau harga, lalu klik simpan perubahan. Setelah submit, data diperbarui di database menggunakan query. Jika sudah, akan menampilkan pesan sukses atau gagal. Menghapus makanan. Aplikasi menghapus data makanan berdasarkan ID dari URL menggunakan query. Jika sudah, akan menampilkan pesan sukses atau gagal. Menambahkan ke orderan. Aplikasi mengambil data makanan berdasarkan ID dari URL. Jika data ditemukan, menampilkan form untuk memilih jumlah makanan yang ingin dipesan. Form hanya mengizinkan jumlah pesanan yang tidak melebihi stok. Setelah submit, sistem mengecek apakah jumlah pesanan valid. Jika valid, menambahkan data pesanan ke tabel orderan dengan query. Jika sudah, menampilkan pesan sukses dan mengarahkan ke halaman keranjang. Jika tidak valid, menampilkan pesan error seperti jumlah melebihi stok tersedia. Menggunakan alert untuk menampilkan pesan sukses atau gagal. Menggunakan window.location untuk mengarahkan pengguna ke halaman tertentu setelah aksi selesai. Lanjut ke file menu minuman PHP. Di sini ada file menu minuman. Query ini adalah parameter di URL yang menentukan halaman atau fungsi yang akan dijalankan. Jika SW kosong, maka akan menampilkan daftar minuman. Jika SW memiliki nilai seperti ADD minuman, update, delete, atau ADD order, script akan menjalankan fungsi terkait. Tampilan daftar minuman menampilkan semua data minuman dari database dalam bentuk tabel. Di setiap baris tersedia opsi tindakan, update untuk mengedit data minuman, delete untuk menghapus minuman dengan konfirmasi, order untuk menambahkan minuman ke keranjang pesanan. Tambah minuman baru, menampilkan form input untuk menambahkan nama, stok, dan harga minuman. Saat form dikirim, data baru akan disimpan ke database. Jika berhasil, user diarahkan kembali ke halaman utama dengan notifikasi sukses. Update data minuman, mengambil data minuman berdasarkan ID yang dikirim di URL. Menampilkan form dengan data lama yang bisa diedit saat form dikirim. Data diperbarui di database.
Notifikasi akan muncul berdasarkan hasil proses. Hapus data minuman, menghapus data berdasarkan ID yang dikirim di URL. Jika berhasil, user diarahkan kembali ke halaman utama dengan notifikasi. Tambah order. Menampilkan detail minuman dan form untuk memasukkan jumlah pesanan. Ketika form dikirim, mengecek apakah jumlah pesanan melebihi stok. Jika valid, pesanan ditambahkan ke tabel orderan. Stok minuman akan diperbarui. Lanjut ke file riwayat transaksi PHP. Di sini ada file riwayat PHP. Riwayat transaksi mengecek apakah halaman yang diminta parameter di pack URL adalah riwayat transaksi. Jika iya, maka bagian berikut akan dijalankan. Tampilan judul, heading 2 class section, title, riwayat transaksi. Menampilkan judul di halaman riwayat transaksi. Membuat tabel HTML untuk menampilkan daftar transaksi. Kolom tabel, nomor urut transaksi, nama pembeli, nama orang yang melakukan transaksi, metode pembayaran, cara pembayaran, contoh, cash atau transfer. Total uang transaksi, tanggal transaksi, waktu transaksi dilakukan. Ambil data dari database. Mengambil data transaksi dari database, data diurutkan dari yang terbaru ke yang paling lama. Tampilkan data dalam tabel. Memproses setiap MySQL fetch action. Memproses setiap baris data yang diambil dari database. Data yang ditampilkan di tabel. Nomor urut yang dimulai dari 1, nama pembeli, nama dari database. Metode pembayaran, cara pembayaran dari database. Total ditampilkan dengan format rupiah. Tanggal transaksi, waktu transaksi. Lanjut ke file transaksi PHP. Di sini ada file transaksi PHP. Transaksi checkout. Halaman ini hanya muncul jika transaksi, artinya ini adalah halaman yang digunakan untuk melakukan proses checkout setelah belanja. Form ini meminta pengguna untuk mengisi nama pembeli dan memilih metode pembayaran COD atau transfer. Total bayar dihitung berdasarkan jumlah harga dari semua item di keranjang belanja dan ditampilkan dalam format rupiah. Setelah semua diisi, pengguna bisa menekan tombol proses checkout untuk melanjutkan. Menghitung total pembayaran, di dalam form script ini menjalankan query SQL untuk menghitung total bayar dengan menjumlahkan semua nilai total dari tabel orderan. Hasilnya disimpan dalam variabel grand total dan ditampilkan kepada pengguna dalam format uang rupiah. Proses checkout. Ketika tombol proses checkout ditekan, data dari formulir, nama pembeli, metode pembayaran, dan total bayar dikirim melalui metode POS. Script ini kemudian memproses data yang dikirimkan, validasi keranjang kosong jika total bayar adalah 0, keranjang belanja kosong.
Script akan memberi peringatan bahwa keranjang kosong dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman keranjang. Simpan data transaksi. Jika keranjang tidak kosong, maka data transaksi akan disimpan ke dalam tabel transaksi di database. Data yang disimpan meliputi nama pembeli, metode pembayaran, total pembayaran. Jika proses penyimpanan berhasil, maka akan dilakukan penghapusan seluruh data yang ada di dalam tabel orderan. Lanjut ke file body PHP. Di sini ada file body PHP, get pack untuk mengambil nilai parameter pack dari URL, pack menu makanan. Dalam hal ini, nilai get pack adalah menu makanan. Keset mengecek apakah parameter pack ada dalam URL. GetPack jika parameter pack ada dalam variabel, pack diisi dengan nilainya. Jika tidak, pack diberi nilai string kosong. Jika pack kosong, tidak ada parameter pack dalam URL atau pack sama dengan dashboard, maka file dashboard PHP akan dimasukkan ke halaman menggunakan fungsi include. Include untuk memasukkan file PHP eksternal dan mengeksekusi kodenya di lokasi ini. Jika pack sama dengan menu makanan, maka file menu makanan.php dari folder content akan dimasukkan ke halaman. Jika pack sama dengan menu minuman, maka file menu minuman.php dari folder content akan dimasukkan. Jika pack sama dengan keranjang, maka file keranjang.php dari folder content akan dimasukkan. Jika pack sama dengan transaksi, maka file transaksi.php dari folder content akan dimasukkan. Jika pack sama dengan riwayat transaksi, maka file riwayat transaksi.php dari folder content akan dimasukkan. Jika tidak ada kondisi di atas yang terpenuhi, nilai pack tidak sesuai dengan salah satu kondisi, maka teks menu tidak ditemukan akan ditampilkan di halaman. Lanjut ke file footer PHP. TD Callspa untuk membuat satu sel tabel yang mencakup dua kolom karena tabel memiliki dua kolom. Height 100 pixel untuk mengatur tinggi sel ini menjadi 100 pixel. Align center memposisikan teks di tengah secara horizontal. Kelas footer memberikan kelas CSS footer untuk memungkinkan penambahan gaya khusus melalui file CSS eksternal. Konten e-kantin online BR menampilkan teks e-kantin online dengan tag BR untuk memberikan spasi atau baris baru setelah teks. Meskipun tidak ada konten tambahan di sini. Lanjut ke file header PHP. Di sini ada file header PHP. HTML lang n. Fungsi tag pembungkus utama untuk seluruh dokumen HTML. Atribut lang n menunjukkan bahwa bahasa halaman adalah Inggris. Membantu mesin pencari dan alat bantu aksesibilitas. Meta chart UTF min ike menentukan encoding karakter sebagai UTF min ike mendukung berbagai karakter dari berbagai bahasa. Metaname viewport content with initial scale 1 mengatur tampilan halaman untuk responsif, terutama pada perangkat mobile. Titel kantin online title memberikan judul pada tab browser untuk halaman ini. Link rel stylesheet untuk menghubungkan file CSS eksternal. Main CSS untuk menambahkan gaya ke halaman.
Tag body untuk bagian utama dari halaman yang berisi konten yang akan ditampilkan di browser. Tag table, table border 1 elegant center width 100%, height 940 pixel untuk membuat tabel mengatur rata letak halaman. Border 1 untuk menambahkan garis pembatas pada tabel. Elegant center memposisikan tabel di tengah secara horizontal. Width 100% membuat tabel mengambil seluruh lebar halaman. Height 940 pixel untuk mengatur tinggi tabel menjadi 940 pixel. Baris dalam kolom tabel TH_span 2 content. TR mendefinisikan baris tabel. TH_span 2 untuk membuat satu sel header yang mencakup 2 kolom digunakan untuk menampilkan teks konten. Lanjut ke file index PHP. Di sini ada file index PHP, include koneksi PHP untuk memasukkan file koneksi PHP yang biasanya berisi skrip untuk menghubungkan aplikasi dengan database. Agar koneksi ke database dapat digunakan dalam file utama tanpa perlu menulis ulang kode koneksi. Include header PHP untuk memasukkan file header PHP yang biasanya berisi elemen header seperti tag head, metadata, dan CSS. Tujuannya untuk menyusun struktur HTML dengan header standar di semua halaman. Include menu PHP untuk memasukkan file menu PHP yang biasanya berisi navigasi atau menu aplikasi, agar menu navigasi tetap konsisten di setiap halaman. Include body PHP untuk memasukkan file body PHP yang biasanya berisi konten utama halaman. Tujuannya untuk memisahkan logika atau konten utama dari komponen lain, mempermudah pengelolaan. Include footer PHP. Fungsinya untuk memasukkan file footer PHP yang biasanya berisi elemen footer seperti informasi hak cipta atau tautan tambahan, agar menyediakan footer standar yang konsisten di setiap halaman. Lanjut ke file koneksi PHP. MySQL Connect untuk membuat koneksi ke database. Cek koneksi, jika gagal, tampilkan pesan error dengan MySQL Connect error. Jika berhasil, tampilkan pesan sukses. Insert into query SQL untuk menambahkan data ke tabel bernama produk. MySQL Query untuk menjalankan query SQL. Jika berhasil, pesan sukses ditampilkan. Jika gagal, pesan error ditampilkan menyertakan alasan menggunakan MySQL error. Lanjut ke file menu PHP. Di sini ada file menu PHP. Page dashboard. Halaman utama untuk melihat ringkasan atau status aplikasi. Page menu makanan, daftar makanan yang tersedia. Page menu minuman, daftar minuman yang tersedia. Page keranjang menampilkan barang yang sudah dipilih pengguna. Page transaksi mengelola proses pembayaran dan konfirmasi. Page riwayat transaksi menampilkan riwayat transaksi sebelumnya. Di sini setelah saya menjelaskan tentang file-file dan fungsinya, saya ingin menunjukkan hasil websitenya dari setiap file dan scriptnya. Di sini saya ingin mempraktekkan memesan pesanan. Tampilan awal saya seperti ini. Misalnya kita mau pesan makanan, lalu kita klik menu makanan. Saya sudah menginput beberapa makanan. Lalu kita klik tambah makanan.
Kita isi nama makanan, misalnya martabak. Stoknya 100, harganya 5.000. Lalu setelah selesai, kita klik tambah makanan. Makanan berhasil ditambahkan, lalu klik OK. Setelah itu, kita order. Jumlahnya kita memesan 2 martabak. Setelah selesai, kita tambahkan ke order. Order berhasil ditambahkan, pencet OK. Lalu kita diarahkan ke keranjang pesanan. Setelah itu, kita check out. Isi nama pembeli, misalnya metode pembayarannya transfer. Total bayarnya 10.000. Setelah itu kita proses check out. Transaksi berhasil, klik OK. Lalu kita diarahkan ke riwayat transaksi. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.